Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Saya berharap dan berdoa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan diberkahi umurnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang agung dan mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tuliskan salawat kita di kolom komentar sambil kita ucapkan bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa adalah untayan kata yang terangkai indah penuh makna, terangkat tinggi dan mulia karena keutamaannya, terangkai harapan yang besar di dalamnya, menjadi teman tatkala sendiri, menjadi pelipur lara tatkala berduka, dan menjadi perisai di saat musuh mengintai. Dalam sebuah kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam, Nabi yang berasal dari Bani Israel yang sangat terkenal kesabarannya, bahkan bisa dikatakan beliau adalah orang yang paling sabar di masanya, sehingga beliau dijadikan simbol kesabaran, di mana orang biasanya berkata, bersabarlah seperti kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Selain itu, Nabi Ayub adalah seorang nabi yang terkenal kaya raya dengan harta melimpah, jumlah ternak yang luar biasa banyaknya. Meski demikian, Nabi Ayub alaihissalam tetap tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak henti-hentinya melakukan kewajiban. Para malaikat di langit terkagum-kagum dan membicarakan tentang ketaatan Nabi Ayub alaihissalam dan keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah. Iblis yang mendengar pembicaraan para malaikat ini merasa iri dan ingin menjerumuskan Nabi Ayub agar menjadi orang yang tidak sabar dan celaka. Mula-mulanya iblis mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub agar tersesat dan tidak bersyukur kepada Allah. Namun usahanya ini gagal. Nabi Ayub tak tergoyahkan iblis. Lalu iblis menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta agar ia diizinkan untuk menguji keikhlasan Nabi Ayub. Iblis berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Ayub senantiasa patuh dan berbakti kepadamu, senantiasa memujimu. Tak lain hanyalah karena takut kehilangan kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadanya. Karena ia ingin kekayaannya tetap terpelihara. Semua ibadahnya bukan karena ikhlas cinta dan taat kepadamu. Andai kata ia terkena musibah dan keikhlasan harta benda serta anak-anak dan istrinya, belum tentu ia akan tetap taat dan ikhlas menyembahmu." Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada iblis, "Sesungguhnya Ayub adalah hambaku yang sangat taat kepadaku. Ia seorang mukmin yang baik. Apa yang ia lakukan untuk mendekatkan diri kepadaku adalah semata-mata didorong iman yang teguh kepadaku. Iman dan takwanya tak akan tergoyahkan hanya oleh perubahan keadaan duniawi. Cintanya kepadaku tak akan berkurang walaupun ditimpa musibah apapun yang melanda dirinya, karena ia yakin bahwa apa yang ia miliki adalah pemberianku yang sewaktu-waktu dapat aku cabut daripadanya atau kujadikan berlipat ganda. Ia bersih dari segala tuduhan dan prasangkamu. Engkau tidak rela melihat hamba-hambaku, anak cucu Adam, berada di atas jalan yang lurus, untuk menguji keteguhan hati Ayub dan keimanannya pada takdirku. Aku izinkan kau menggoda dan mencoba memalingkannya dariku. Kerahkan seluruh pembantu-pembantu untuk menggoda Ayub melalui harta dan keluarganya. Cerai-beraikan keluarganya yang rukun, damai sejahtera itu. Lihatlah sampai di mana kemampuanmu untuk menyesatkan Ayub hambaku." Setelah itu, iblis dan para pembantunya mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub alaihissalam
Mula-mulanya mereka membinasakan hewan ternak peliharaan Nabi Ayub, disusul lumbung-lumbung gandum dan lahan pertanian yang dibakar hingga musnah. Iblis mengira Nabi Ayub alaihissalam akan berkeluh kesah setelah kehilangan ternak dan pertaniannya. Namun ternyata Nabi Ayub alaihissalam tetap berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Segalanya ia pasrahkan kepada Allah. Harta adalah titipan Allah yang sewaktu-waktu dapat saja diambil kembali. Iblis yang merasa gagal lalu mendatangi putra-putri Nabi Ayub alaihissalam yang sedang berada di sebuah gedung yang besar dan megah. Mereka menggoyang-goyangkan tiang-tiang gedung itu sehingga gedung itu roboh dan membuat anak-anak dari Nabi Ayub alaihissalam yang berada di dalamnya meninggal dunia. Iblis mengira usahanya kali ini akan berbuah hasil, menggoyangkan iman Nabi Ayub alaihissalam yang memang sangat menyayangi putra-putrinya. Namun sekali lagi, iblis harus kecewa. Nabi Ayub tetap berserah diri kepada Allah. Nabi Ayub memang bersedih hati dan menangis, tetapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi menghendaki sesuatu, tak ada seseorang pun yang mampu menghalanginya. Iblis yang masih belum puas lalu menaruh baksil di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita penyakit kulit yang sangat menjijikkan. Lebih parahnya lagi, para tetangga Nabi Ayub alaihissalam yang tidak mau ketularan penyakit yang diderita Nabi Ayub akhirnya mengusir dari kampung mereka. Dan pergilah Nabi Ayub bersama istrinya Rahmah ke sebuah tempat yang sepi dari manusia. Waktu 7 tahun dalam penderitaan terus-menerus memang merupakan ujian terberat bagi Nabi Ayub alaihissalam dan Rahmah istrinya. Namun Nabi Ayub tetap bersabar dan terus berzikir menyebut asma Allah. Lalu istri Nabi Ayub berkata, "Hai Ayub, seandainya engkau berdoa kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan membebaskanmu." Namun Nabi Ayub alaihissalam malah menjawab, "Aku telah hidup selama 70 tahun dalam keadaan sehat, dan Allah baru saja mengujiku dalam keadaan sakit selama 7 tahun. Ketahuilah, itu amat sedikit dibandingkan masa 70 tahun." Akhirnya apa yang terjadi? Iblis pun menyerah dan mengakui bahwa Nabi Ayub adalah Nabi Allah dengan tingkat kesabaran yang amat tinggi. Sakit Nabi Ayub membuatnya tidak ada lagi anggota badan yang utuh kecuali jantung, hati dan lidahnya. Dengan hati dan lidahnya ini, Nabi Ayub alaihissalam tak pernah berhenti berzikir kepada Allah. Sampai suatu ketika, lantunan zikir Nabi Ayub dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah berfirman, "Hantamkanlah kakimu ke tanah. Dari situ akan memancar air, yang dengannya kau akan sembuh dari penyakitmu. Kesehatanmu akan pulih jika kau pergunakannya untuk minum dan mandi." Saudaraku, zikir masyhur apa yang dibaca Nabi Ayub alaihissalam? Yakni Bismillahirrahmanirrahim. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Apa keutamaan membaca zikir ini? Yang pertama, pengakuan kita atas kemurahan Allah. Yang kedua, pengakuan atas Allah dengan sifatnya yang maha belas kasih kepada hamba-hambanya yang mau berdoa. Yang ketiga, permintaan untuk segera diangkat segala macam penyakit dari tubuh kita. Kemudian yang keempat, permohonan untuk diberikan kesehatan. Lalu kapan waktunya kita membaca zikir ini? Boleh dikerjakan setelah selesai sholat agar selalu dijauhkan dari segala penyakit. Atau jika kita dalam kondisi sedang sakit, keluarga, kerabat, teman dekat, sepupu, dan lain sebagainya, asal kita niatkan kepada Allah untuk diberikan kepada siapapun yang Anda inginkan, meskipun dari segi medis sulit untuk disembuhkan. Insya Allah, dengan zikir ini Allah akan memberikan kemudahan dan segera mengangkat penyakit dari tubuh kita. Yang terpenting adalah lantunkan zikir ini dengan penuh keyakinan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diimbangi dengan berikhtiar. Karena Allah sudah berjanji
dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Maka kami mengabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Kami mengembalikan keluarganya kepadanya, dan kami melipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan pengingat bagi semua yang menyembah kami. Yang menarik adalah di akhir ayat dijelaskan, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Artinya adalah siapa yang mengamalkan zikir ini dengan penuh pengharapan kepada Allah, maka akan disembuhkan penyakitnya, dan janji Allah adalah suatu kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.